Om Swastiastu, nama saya Iputu Tuangga Setiawan, NIM 19621210005 dari kelas A1 akan mempresentasikan tugas arsitektur dari apresiasi arsitektur dengan judul apresiasi terhadap wujud karya dari arsitektur Glasshouse, karya dari Philip Johnson. Materi pertama, di slide pertama adalah rupa dan bentuk dari Glasshouse. Di foto pertama ada area ruang tamu, ruang sementara tempat duduk di sekitar meja rendah menopang dari ruang, dan titik fokus rumah dan seperti kotak bersarang pusat tersebut secara berurutan ditempati ruang tamu, rumah, halaman, dan landscape. Denah furniture tetap kontras dengan landscape sekitarnya yang selalu berubah berdasarkan cuaca dan juga musim. Yang kedua ada kamar di gambar nomor 2. Dengan privasi terbesar adalah kamar tidur yang juga berisi meja kecil, itu dipisahkan dari ruang tamu oleh serangkaian lemari penyimpanan. Denah lantai ruang terbuka saat ini sudah umum, itu sangat tidak biasa pada tahun 1949. Dan yang ketiga, masing-masing dari 4 dinding eksterior diselingi oleh pintu kaca yang terletak di tengah yang membuka ke area landscape, mengantarkan gaya internasional ke dalam arsitektur perumahan di daerah Amerika. Slide selanjutnya ada apresiasi terhadap wujud karya arsitektur dengan bagian dasar dari bangunan. Yang pertama ada warna dominan pada bagian bawah lantai berwarna coklat tua, serta terdapat juga perpaduan dari warna karpet yang berwarna abu-abu cerah. Untuk ruangnya di bagian sini, ruang yang ringkas namun sangat efektif untuk memasak, menghibur, tidur, mandi, dan bersantai tanpa menggunakan dinding apapun kecuali penataan furnitur. Komposisi linear yang melibatkan elemen-elemen termasuk kamar mandi, melingkar yang juga mencakup perapian dan 2 lemari panjang dan berdiri bebas yang mendefinisikan area kamar tidur dan dapur sebagai kamar. Untuk materialnya ada batu bata yang digunakan untuk lantai dan penutup kamar mandi yang juga berfungsi sebagai perapian. Dan motif lantainya di Glasshouse herringbone dengan material bata yang disusun. Slide selanjutnya ada apresiasi terhadap wujud karya arsitektur dari Glasshouse. Di bagian dinding bangunan utama. Di material bangunan utama terdapat rumah kaca dibangun dari 3 bahan utama, kaca baja, dicat hitam, dan batu bata panel kacanya yang besar. Meskipun rumah kaca tidak terlihat dari jalan, Johnson tidak dapat menjaga agar rumah tetap transparan. Dan pada akhirnya tetap memasang panel geser untuk menghalangi sinar matahari dan pengunjung yang tidak diundang seperti mahasiswa arsitektur yang penasaran. Selanjutnya, baja diartikan dengan hati-hati untuk mengaburkan perbedaan antara struktur dan pembingkaian, dan menyediakan ventilasi dari keempat sisi yang mengalir melalui rumah serta pencahayaan yang cukup. Interior rumah kaca sepenuhnya terbuka keluar kecuali struktur bata silinder dengan pintu masuk ke kamar mandi di satu sisi dan perapian di sisi lainnya. Tinggi dari lantai ke langit-langit adalah 10,5 kaki dan struktur silinder bata menonjol dari atas. Slide selanjutnya ada apresiasi terhadap wujud karya di bagian atas. Struktur dan benda-benda seluruh perkebunan disusun untuk menunjukkan pola atau pengulangan kurva dan sudut. Dan jenis kayu dan dimensi yang sama persis untuk rangkai langit-langit, tetapi kali ini dipasang dengan pengencangan mekanis yang lebih kuat alias menggunakan skrup. Dan lapisan atas mengandung asbes yang bernama karsinogen yang dikenal digunakan di rumah abad pertengahan untuk tujuan tahan api atau estetika. Dan namun kandungan asbes di sini tergolong cukup sangat rendah, tetapi serat dari asbes berkontribusi pada tekstur kasar yang berbeda hampir seperti plesteran di area Eropa. Terakhir, berdasarkan materi tersebut, saya menyimpulkan karakteristik dan nilai berdasarkan wujud arsitektur karya arsitektur Philip Jones dengan karyanya Glasshouse. Karakteristik dari Glasshouse
cenderung ke material kaca. Sesuai namanya, glasshouse material kaca sangat berpengaruh dalam mewujudkan tampilan modern. Dari arsitektur glasshouse dan penggunaan warna-warna netral yang dominan hanya dipadukan dengan 2-3 warna, membuat perabotan terlihat lebih bersih. Dan nilai dari wujud karya arsitektur glasshouse sangat kuat, terlihat dari tampilan modernnya sebagai salah satu pioner arsitektur modern di masanya, hingga sekarang masih menjadi perbincangan di dunia arsitektur, khususnya di bidang arsitektur modern. Sekian penjelasan dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.